Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa video kali ini. Pada malam hari ini kesempatan kita akan membahas tentang soal evaluasi tengah semester dengan mata kuliah kimia dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Wendras Cahyo Setiawan dengan NPI 14324000133. Di soal ETS kali ini oleh dosen pengampu diberikan 3 soal. Untuk soal yang pertama ini berisi tentang seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Kemudian tugasnya kita adalah menjelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Nah, awalnya model Thomson ini menyebutkan bahwa atom adalah bola bermuatan positif yang tersebar merata dengan elektron tertanam seperti kismis dalam puding. Kemudian jika benar hasil eksperimen menghasilkan, maka partikel alfa akan menembus atom tanpa penyimpangan karena muatan positif tersebar merata dan lemah. Kemudian Rutherford mencoba membuat eksperimen, kurang lebih ilustrasinya seperti ini, di mana ada sebuah objek, ini ada film emas, kemudian ini seperti dibuat kurungan, kemudian ini adalah sebuah alat yang menghasilkan partikel alfa. Partikel alfa itu disorotkan ke film emas dan dihasilkan beberapa sinar yang dihasilkan ini, ada yang menembus, kemudian ada yang disimpangkan ke kanan maupun ke kiri, bahkan ada yang juga diputar balikkan, sehingga bisa disimpulkan bahwa eksperimen Rutherford ini menghasilkan sebagian besar partikel alfa menembus lurus, kemudian ada sebagian kecil yang dibelokkan dan tersebar, bahkan ada beberapa yang lainnya dipantulkan, sehingga kesimpulannya model atom Thomson ini bisa dipatahkan. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya diberikan jelaskan bagaimana prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Kemudian berikan contoh pada unsur Fe dan ion Fe2+. Lanjut kita ke pembahasan soal nomor 2. Bagaimana elektron mengisi orbital menggunakan 3 aturan. Yang pertama prinsip Hahn yang berisi elektron mengisi orbital yang setara secara tunggal terlebih dahulu dengan spin yang sama. Maksudnya spin yang sama itu bentuknya ke satu arah. Kemudian larangan Pauli, tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, sehingga satu orbital hanya bisa diisi maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Maksudnya di satu elektron itu isinya spin hanya boleh satu ke atas dan satu ke bawah, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian ada aturan Aufbau, elektron mengisi orbital dari energi terendah ke energi tertinggi. Nah, ini isinya ada 1s, 2s, 2p dan seterusnya sampai nanti ada 3d. Nah, dari 3 aturan ini akan kita coba contohnya pada atom Fe dan ion Fe, di mana atom Fe ini memiliki nomor atom 26, sehingga urutan pengisiannya bisa dijabarkan meliputi ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d6. Nah, untuk konfigurasi lengkapnya itu ada di AR dalam kurung 4s2 dan 3d6. Kemudian untuk ion Fe, di mana Fe2+ ini maksudnya adalah atom Fe ini kehilangan 2 elektron, sehingga urutan pengisiannya terdiri dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d6. Untuk konfigurasinya meliputi AR3D6. Nah, perbedaannya terdapat pada di 42S ini, dimana di Fe
itu terdapat 4s2, sedangkan di Fe12 ion Fe12 ini tidak ada 2s2, 4s2. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3 dengan isi soal sejumlah logam Fe. Logam besi atau Fe direaksikan dengan gas klorin Cl2 menghasilkan besi 3 klorida dalam kurung FeCl2 jika tersedia 43 gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada keadaan STP. Yang pertama, hitunglah mol masing-masing reaktan. 2. Tentukan reaktan pembatas. 3. Hitung massa FeCl3 yang terbentuk. Dan yang terakhir, hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Baik, dari soal ini mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, mol masing-masing reaktan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nomor 1, dari reaksi besi dengan gas klorin ini diperoleh 2Fe plus 3Cl2 sehingga didapatkan menghasilkan 2FeCl3. Kemudian diketahui Fe sebesar 43 dan volume klorin sebesar 10,0 liter dalam keadaan STP. Kemudian untuk soal yang pertama, berapa molnya? Mol Fe bisa didapatkan melalui rumus massa per molekul relatif, di mana massa besi sebesar 43 gram, kemudian angka molekul relatif sebesar 56 sehingga didapatkan sebesar 0,768 mol untuk Fe. Kemudian untuk klorin itu tidak rumusnya menggunakan volume per 2,4. 2,4 ini menyebutkan kondisi 1 mol gas dalam keadaan STP. STP sendiri yang dimaksudkan merupakan tekanan gas 1 atmosfer dengan suhu 273 Kelvin atau 0,0 derajat Celcius, sehingga didapatkan untuk mol klorin sebesar 0,466 mol. Lanjut ke pembahasan yang kedua, tentukan reaktan pembatas. Nah, reaktan pembatas ini bisa didapatkan melalui perbandingan koefisien terlebih dahulu, di mana perbandingan dari Fe per Cl itu didapatkan 2:3. Kemudian kebutuhan klorin untuk bereaksi dengan 0,768 mol Fe itu bisa diperoleh melalui perbandingan di atas dikalikan mol Fe sehingga didapatkan angka 1,152 mol kebutuhan untuk klorin. Kemudian dapat disimpulkan klorin yang tersedia itu kurang dari klorin yang dibutuhkan, sehingga reaktan pembatasnya menggunakan klorin. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, hitung massa FeCl yang terbentuk, FeCl3 yang terbentuk. Nah, massa FeCl yang terbentuk ini bisa kita hitung yang pertama melalui mol Cl2 itu habis bereaksi sebesar 0,446 mol. Kemudian mol FeCl yang terbentuk itu bisa didapatkan melalui perbandingan ini 2/3 kali 0,446 sehingga didapatkan untuk mol FeCl sebesar 0,297 mol. Nah, masanya bisa didapatkan melalui rumus mol kali molekul relatif, di mana untuk angkanya ini mol FeCl yang terbentuk dikalikan 56 ini dari molekul relatifnya si Fe, 3 ini 3 klorin, dan 35,5 ini angka relatif dari satu gas klorin, sehingga didapatkan untuk massa FeCl yang terbentuk sebesar 48,3 gram. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir, hitung massa sisa reaktan jika ada. Dari perhitungan ini, yang pertama ada mol Fe bereaksi sebesar 0,297, ini massa Fe yang bereaksi. Kemudian massa mol Fe sisa itu sebesar 0,471, sehingga untuk sisanya ini bisa didapatkan massanya 0,471 dikalikan molekul relatif dari Fe, sehingga untuk sisa massa sisa Fe itu sebesar 26,4 gram. Oke,
Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan 3 soal ETS ini. Yang pertama kita bisa belajar dari eksperimen Rutherford yang membuktikan dari inti atom dan memantahkan model atom Thomson. Kemudian yang kedua kita belajar tentang konfigurasi Fe, konfigurasi elektron Fe dan Fe2+ menggunakan aturan Aufbau, kemudian prinsip Hahn dan larangan Pauli. Dan yang terakhir kita belajar stokiometri dari reaksi FeCl beserta dengan perhitungannya. Semoga jelas dan jangan lupa komentar jika ada yang kurang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.